untuk mengucapkan salam karena di dalam salam ada doa. Saya panggilnya kakak aja ya. Kakak-kakak hari ini mau didoakan? Mau. Kalau nggak jawab berarti nggak mau didoakan ya. Oh mau ya. Oke. Nanti yang jawab salam saya doakan semoga segera dipanggil oleh Allah pergi ke tanah suci. Ya belum selesai doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua hari ini. Alhamdulillah luar biasa. Meskipun saya harus memindset ulang otak dan pikiran karena tahunnya saya disuruh dongeng sama anak-anak kan. Karena setiap jenengan WA kan saya pas di jalan tuh. TPM, oh anak-anak lah. Oke kan gitu. TPM iya. Besok iya anak-anak udah mindsetnya gitu. Ternyata pas masuk, oh berarti pendamping untuk anak-anak. Baik. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang cerita atau dongeng itu sebenarnya yang pertama kali semua di sini adalah pendongeng. Coba aja status WA hari ini bercerita atau enggak? Di Instagram atau di Facebook itu kan juga bagian dari cerita. Nah sayangnya kita lupa bahwa memang dari dulu perbedaan kalau kita lihat, mungkin Bu Wicca bisa lihat perbedaan di Belanda sama di Indonesia. Kalau di Belanda itu literasinya dengan tulisan, makanya dokumen apapun di Belanda banyak kan gitu. Nah kalau di Indonesia memang dari dulu orang dulu itu turun temurun untuk ceritanya kayak gitu. Jadi Mbak Kakung ceritain ke siapa, ceritain sampai hari ini. Meskipun cerita itu kadang sudah nggak utuh dengan versi aslinya. Nyatanya sekarang G30 SPK ceritanya ada berbagai macam versi. Karena apa ya? Karena tidak terdokumentasikan. Nah, ketika kita mau bercerita, hal pertama yang harus kita pahami adalah, mohon maaf sekali, kita bukan entertainment, kita adalah edutainment. Jadi jangan mengharap sambutan. Jadi kalau Anda masih mengharap, halo anak-anak, pada dia gitu, ya nggak bisa sih, pulang aja deh, gitu. Jadi kita harus mempersiapkan diri bahwa hal pertama yang harus kita pahami bahwa kita adalah edutainment. Jadi kita adalah pendidik di sini. Jadi kita bukan entertainment yang memberikan contoh dengan berbagai macam kontroversi yang ada. Boleh bawa boneka tapi jangan boneka arwah gitu. Jadi silakan ya gitu. Jadi yang kita harus pahami pertama adalah kita edutainment. Nah, ketika kita sudah menyadari bahwa kita adalah edutainment, yang selanjutnya adalah mindset, pikiran. Karena pikiran ini yang menentukan, karena kita adalah apa yang kita pikirkan. Kadang susah, nggak bisa, malu gitu. Nah itulah yang akan direspon oleh otak kita dan akan refleksinya ke tindakan kita. Jadi kalau kita susah ya susah beneran, kalau malu ya malu beneran, kalau nggak bisa ya nggak bisa beneran. Jadi hati-hati dengan pola pikir kita, karena kita adalah apa yang kita pikirkan. Karena pikiran kita itu sebenarnya magnet. Nah makanya hati-hati kalau kalian memikirkan sesuatu hal dan itu akan terulang-ulang terus. Pikiran dan tubuh kita itu nggak pernah sebercanda itu. Artinya dia akan terus mengulang dan mengulang, akan menjadikan sebuah kenyataan dengan sesuai yang Anda pikirkan. Berarti mulai sekarang pikirkan bahwa cerita itu mudah. Kenapa saya bilang cerita itu mudah? Karena pada dasarnya semua manusia itu adalah seorang pencerita. Andrea Hirata, dia nggak bisa ngomong. Artinya nggak bisa ngomong itu dia public speakingnya saya pikir bad lah. Tapi ketika nulis, siapa yang mau meragukan Andrea Hirata? Dia tahu kekuatannya bukan di ngomong, tapi dia tulis. Nah makanya jadilah sebuah karya-karya yang luar biasa. Ada lagi, itu saya lihat buku di sana ada Harry Potter. Ada yang tahu siapa yang menulis? Iya, J.K. Rowling itu dia setiap memasarkan Harry Potter itu ngapain? Sampai 12 penerbit nolak. Karena apa? Dia nggak bisa, awalnya dia kemampuan public speakingnya nggak bagus. Nah begitu dikasih kesempatan sama salah satu penerbit yang ya agak kecil lah kayak gitu, dan ternyata dampaknya luar biasa. Nah terus dia memahami bahwa oh iya, public speaking itu merupakan dasar ketika kita bekerja di bidang apapun, termasuk yang menjadi seorang pencerita, pengkisah, pendongeng dan sejenisnya. Nah di sini kita akan belajar tentang bercerita atau mendongeng itu mudah. Nah kok ada bercerita, kok ada mendongeng, sama atau beda?
Sama atau beda? Bercerita dan mendongeng. Oke, biar fokus, tangan kanan diangkat, yang punya saja, yang nggak punya nggak usah. Oke, yang merasa punya tangan kanan boleh diangkat, diputar-putar 1, 2, 3, semuanya fokus, ikuti saya, pegang pipi. Ini handuk ya. Oke. Diangkat, saya bilang buka, tangannya seperti ini, tutup seperti ini. Bisa atau gampang? Oke, seberapa bisa dan seberapa gampangkah Anda tidak melakukan kesalahan? Buka, tutup, buka, buka. Ya, keliru. Ya, fokus, konsentrasi. Buka, tutup, tutup, ngeyel. Ya, nggak apa-apa. Jadi ketika mau bercerita, kita kan niatnya membahagiain anak tuh, ya. Ya berarti kita harus bahagia dulu. Nggak boleh kita ketika ke sekolahan, ke taman baca, atau ke perpustakaan kita mau mendongeng sama anak-anak, masalah yang di rumah kita bawa. Nggak bisa. Karena nanti pasti tidak profesional di situ. Jadi Anda harus memahami bahwa ketika kita megang gelas, itu jangan seharian. 1 jam aja capek lah. Berarti 1 hari. Puskesmas ada yang buka 24 jam. Ambulan siap standby. Kalau Anda memegang gelas ini selama 24 jam. Artinya ketika gelas ini cukup kita minum, ya sudah kita taruh. Ketika kita di tempat lain, ya ambil gelas yang lain. Artinya kita harus bisa memilah-milah. Jangan sampai masalah yang di rumah dibawa ke sekolahan, sekolahan dibawa ke rumah, dan seterusnya. Artinya ketika bercerita, kita harus happy dulu. Harus bahagia dulu. Karena kan kita membahagiain anak. Lah, aneh bin ajaib kalau kita mau membahagiakan orang lain, sedangkan diri kita sendiri nggak bahagia. Ini yang sering terjadi kayak gitu. Kita prinsipnya pada kayak lilin, rela membakar diri sendiri untuk menerangi orang lain. Udah nggak berlaku. Artinya apa? Artinya mulai sekarang Anda harus bisa memahami bahwa lagu 11, 22, 33 itu adalah lagu yang filosofinya adalah untuk membahagiakan orang lain. Coba 11 aku sayang, 22 sayang, 33 sayang, adik kakak 1, 2, 3 sayang. Siapa yang menyayangi diri kita? Nggak ada. Jadi kita harus menyayangi diri kita dulu untuk bisa menyayangi orang lain, kan gitu. Waduh. Si anak langsung kelihatan. Rasulullah pun mengejar Rasulullah dengan mengendarai kudanya. Hela. Mantel-mantel. Ya jadi gitu. Iya itu. Ditarik nafasnya. Coba. Iya. Kalau yang biasa. Kalau yang udah mau disembelih kurban beda. Itu serak banget, sakit banget rasanya. Tadi apa? Monyet, gimana monyet? Enggak gitu, coba monyet. Coba. Iya, monyet. Jadi kita sambil berekspresi kalau tapi nggak usah niru saya gitu. Tapi sesuaikan aja. Oke, tadi apa? Anjing ya. Gimana tadi? Kalau yang lainnya gimana? Ya. Bisa juga dengan gini, ditarik atau dilepaskan. Kalau ditarik jadinya begini. Kalau yang dilepaskan kayak mau cepet Jani kayak raguku kayak main buta. Oh meng pengen gelok kahanan yo. Oh mbak ana brondong lihat. Astagfirullah. Pijeti bae. Aduh nuwun. Itu kalau kakeknya
sudah tua. Kalau yang agak muda, adalah kandhane kok yang ngeyel to mbak ini. Kadang klaras tiba neng latar awake waras rezekine lancar. Kenalkan, ini adalah yang suka ngomong Mbah Becok Atrindel. Tahu nggak di sini banyak makanannya? Wah, rumput-rumput aja ini nggak ada yang tumbuh kok. Waduh, kalau begini terus kita bisa kelaparan ini. Iya ya. Wah, kamu jangan ke kota Yam. Kenapa? Di KFC lo kamu. Kamu juga jadi tengkleng. Oh iya ya. Ya wis lah. Itu kira-kira dongeng apa cerita? Lali aku. Napa? Asalin toh. Ora ning kono. Oh iya deng. Lali aku. Ya gitu. Atau mungkin anak perempuan. Namanya Jaim. Kenapa kamu ketawa-ketawa? Lucu. Lucu toh? Lucu. Kayak kowe. Aisyah. Dus. Jadi apa namanya, cerita itu tergantung kebutuhan. Jadi kalau mau tertawa ya tertawa apa? Tertawa karena lucu, tertawa karena bahagia, tertawa karena apa namanya ngecek, atau tertawa karena ya sesuatu hal yang lain. Harus